Di tingkat desa sudah ada 4 desa yang menetapkan peraturan desa tentang desa inklusi. Sudah 4, dan tahun ini kami sedang mendampingi 2. Sudah ada 3 desa yang kemudian membentuk forum disabilitas desa. Ya, ini sebenarnya upaya untuk bagaimana partisipasi, representasi dari disabilitas dalam forum-forum pengambilan keputusan di desa. Jadi ada layanan ya di tingkat basis untuk kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan terhadap anak maupun problem masalah pendamping perlindungan sosial. Halo sahabat Bakti, jumpa lagi dengan saya Alia di podcast Baswara Bakti Puswara. Di podcast Baswara kami mengajak Anda menyelami budaya Timur Indonesia, berkenalan dengan figur inspiratif, tradisi yang unik, hingga isu sosial yang tengah dihadapi di kawasan Timur Indonesia. Bersama Bakti, mari memahami kawasan Timur Indonesia dengan seksama. Rumah Generasi bermitra dengan Yayasan Bakti untuk program inklusi. Ya. Nah, apa saja yang dilakukan Rumah Generasi untuk program inklusi? Ya, jadi program inklusi ini kami sesuai dengan ini ya, arah dari bagaimana program ini diimplementasi. Itu sebetulnya awal kami bekerja dengan 4 pilar utama ya. Yang pertama itu dengan masyarakat di tingkat basis, desa dan seterusnya. Yang kemudian menghendaki kami mendorong pembentukan kelompok di masyarakat yang sebetulnya dalam program inklusi itu disebut kelompok konstituen. Nah, tetapi untuk Kota Ambon dalam diskusi-diskusi kami dengan pemerintah supaya kepentingan advokasi kami bisa jalan, maka supaya dia bisa masuk dalam nomenklatur perencanaan di kota ini, akhirnya sebutan kelompok konstituen bagi kita di wilayah intervensi inklusi di Kota Ambon itu Pokja Inklusi, kelompok kerja inklusi yang dibentuk di 15 desa ya negeri di Kota Ambon sebagai wilayah intervensi program. Walaupun memang Kota Ambon ini 50 desa negeri kelurahan, jadi kita 15 saja untuk sebagai paling tidak menjadi modeling ya untuk bagaimana pengembangan pada wilayah yang tidak diintervensi. Nah, kemudian bermitra pilar yang kedua itu pemerintah ya. Pemerintah daerah dari pemerintah Kota Ambon lewat OPD sampai dengan pemerintah desa. Pilar ini dalam kepentingan untuk bagaimana kepentingan implementasi inklusi itu terintegrasi di dalam perencanaan dan penganggaran di pemerintah. Nah, kami kira ini sudah punya capaian-capaian juga ya. Nanti tadi saya belum sempat cerita banyak tentang Pokja Inklusi, tapi di pemerintah itu pada tingkat desa itu kelompok tadi yang dibentuk, walaupun mungkin program menginisiasi, tapi kemudian kelompok yang disebut Pokja Inklusi itu menjadi aset bagi desa. Dan bahkan di tingkat desa itu sudah ada desa yang kemudian 4 desa yang menetapkan peraturan desa tentang desa inklusi. Sudah 4, dan tahun ini kami sedang mendampingi 2. Di samping itu kemudian sudah ada 3 desa yang kemudian membentuk forum disabilitas desa. Ya, ini sebenarnya upaya untuk bagaimana partisipasi, representasi dari disabilitas dalam forum-forum pengambilan keputusan di desa. Makanya ada forum di 3 desa ini sudah ada. Dan kemudian pada kelompok atau Pokja Inklusi itu bahkan kami ya penguatan kapasitas dilakukan untuk memastikan mereka bisa bekerja, bisa berperan, bahkan bisa mengadvokasi kepentingan masyarakat terutama kelompok rentan, dan itu sudah diupayakan dengan sangat baik oleh teman-teman Pokja sehingga kami sudah menyediakan
tiap desa itu ada 8 pendamping, 4 itu untuk pendamping KTP, KTA. Jadi ada layanan ya di tingkat basis untuk kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan terhadap anak maupun problem masalah pendamping perlindungan sosial. Jadi itu sudah dilatih khusus. Sementara pada level pemerintah kota yang tadi, selain yang tadi upaya perwali, kami juga membantu Dinas P3MD hingga terbentuk terlembaga UPTD PPA sekaligus SOP-nya. Nah, selain itu pada pemerintah, pada OPD yang lain, misalnya di Dinas Tenaga Kerja, kami juga sudah bantu sehingga sudah terbentuk unit layanan disabilitas. Dan dari itu sudah ada beberapa sekali private sector yang kemudian menerima disabilitas sebagai tenaga kerja. Nah, jadi kami kira di situ upaya ya untuk menghubungkan dan membuka akses ya untuk memastikan. Nah, pada pilar yang berikut, di pilar yang berikut itu sudah dengan DPRD. Nah, dengan DPRD kami kemarin ternyata kami bisa mengusung peraturan daerah tentang Ambon Kota Ramah Hak Asasi Manusia. Sudah ada, karena kami pikir ini akan jadi payung regulasi pada siapapun, terutama kelompok rentan dan marginal, itu mendapatkan penghormatan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak mereka ya, dan itu payung regulasinya sudah ada. Di samping itu kami sebenarnya juga membantu pada level provinsi. Jadi di provinsi, Perda Disabilitas Provinsi, kami berkoalisi dengan organisasi penyandang disabilitas di Kota Ambon menjadi tim yang mengasistensi lahirnya peraturan daerah tentang pemenuhan, perlindungan, penghormatan hak penyandang disabilitas provinsi. Bahkan yang terakhir ini pelibatan kami juga dengan tim untuk dengan DP3 provinsi untuk perda dan perda pengarus utama gender. Dan satu pilar terakhir itu media. Media dibentuk forum media, jadi lewat forum media ini ya kami berharap banyak penulis-penulis yang kemudian, jurnalis yang kemudian sudah dilatih dengan kemampuan menulis yang jauh lebih ramah, yang responsif, gender, yang tidak bias, dan kemudian punya kepedulian juga pada isu-isu inklusi. Dan terakhir dalam tahun 2024, satu pilar yang ditambah sebenarnya adalah perguruan tinggi. Nah, dan kemarin dalam tahun ini kami sudah berhasil bekerja sama dengan Institut Agama Kristen Negeri Ambon untuk mendorong pembentukan Satgas Pencegahan Penanganan Kekerasan Seksual di kampus ya, Satgas PPKS. Saya kira itu sih beberapa hal yang mungkin kami upayakan ya pelan-pelan untuk memastikan bagaimana semua orang peduli termasuk pemerintah. Jadi benar-benar dari hulu ke hilir ya, ya. Mulai dari di tingkat rakyat sampai ke Betul. pemerintah, media, perguruan tinggi, Ya. semuanya dilibatkan. Tantangan besar ketika mengusung isu inklusi sebenarnya adalah bagaimana membuat orang, mempengaruhi orang untuk merubah mindset terhadap kelompok rentan marginal, kelompok-kelompok yang bereksklusi ya dari pembangunan ya selama ini terabaikan. Inklusi jangan cuma slogan gitu ya, ini dia harus terinternalisasi dan menjadi komitmen semua pihak. Kalau bilang inklusi mari kita wujudkan. Ya sebagaimana visi ya kami untuk menjadi rumah bersama membangun manusia yang bermartabat, tetap menjadi perjuangan kami apapun bentuknya ya, untuk memanusiakan manusia.